Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang pada hari ini ya, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kemudian kita juga dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan atas kita untuk melaksanakannya. Kemudian salat serta salam telah pula dihadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang senantiasa mengorbankan baik harta, jiwa dan nyawa mereka demi tegaknya agama Allah ini. Baik sahabat Palestina, sahabat KNRP, pada pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah pada hari ini kita kembali dalam sebuah program kajian online Dai Peduli dan Cinta Palestina. Nah, pada pagi hari ini kita bersama Ustadz Fajar, dai muda juga, tapi sudah berkeluarga. Pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema tolak ukur keberhasilan Ramadan. Nah, jadi nanti Ustadz Fajar akan menjelaskan seperti apa tolak ukur untuk keberhasilan Ramadan, apa yang harus kita lakukan agar Ramadan kita pada tahun ini tidak hanya sia-sia, Ustaz ya. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita dengarkan penyampaian dari narasumber kita. Pada Ustaz Fajar kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai segenap orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang akarnya menancap ke bumi, dahannya kokoh, rantingnya dan daunannya itu dapat bermanfaat buat orang semuanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita semuanya mati kecuali dalam keadaan bertakwa, beriman, berpasrah diri kepada Allah. Kaum muslimin, pendengar media online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah memasuki detik-detik akhir, atau kalau kita katakan finalnya dari bulan suci Ramadan. Maka ada sebuah video cuplikan kecil pendek. Dia awalnya berbicara mengenai Barcelona dan Liverpool, yang pada tahun kemarin di Liga Champions Barcelona dikalahkan di awal legnya. Barcelona menang, kemudian ternyata di akhir legnya, leg keduanya kalah oleh Liverpool, padahal sudah menang 3-0. Tapi ternyata di dalam video itu dikatakan bahwa jangan sampai nasib kita sama seperti nasib Barcelona, yang awalnya semangat tapi akhirnya dia malah loyo, dan terakhir yang diambil adalah nilai yang terakhirnya itu. Maka jangan juga kita seperti Barcelona, di awal bulan suci Ramadan kita bersemangat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bahkan banyak kajian-kajian tentang tarhib Ramadan, marhabannya Ramadan, belajar tentang bagaimana nanti kita menghadapi bulan suci Ramadan, masuk ke dalam bulan suci Ramadan masih dengan semangat yang menggebu-gebu. Namun ketika minggu kedua, minggu ketiga sudah mulai loyo lagi. Padahal kita ketahui bahwa ternyata Allah sediakan door prize di minggu-minggu terakhir ini. Allah kasih Lailatul Qadar yang nilai ibadah yang kita kerjakan pada saat malam Lailatul Qadar itu sama dengan 83 tahun, 1000 bulan. Itu door prize-nya yang kita tidak mengetahui. Namanya door prize, kita tidak pernah tahu kapan datang malam Lailatul Qadar itu. Yang jelas ketika kita beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita dicatat dengan 83 tahun lamanya.
Ada sebuah kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an dan memerintahkan kita semuanya jangan menjadi orang seperti itu. Di Makkah Mukarramah, atau ada juga yang mengatakan bahwa ini kejadian di Madinah Munawwarah. Ada seorang perempuan yang boleh dikatakan otaknya agak sedikit kurang. Ini perempuan setiap pagi dia menenun, sampai siang dia menenun, sorenya dia menenun, ditenun. Namun ketika datang malam, dia buka lagi tenunannya satu persatu. Artinya apa? Kita beribadah di bulan suci Ramadan ini bagaikan orang yang sedang menenun, membuat kain sebagus mungkin, membuat pakaian seindah mungkin. Nah, jangan sampai ketika pakaian itu sudah jadi, sudah bagus, iman kita sudah mulai menancap dalam diri kita, kita lepas satu persatu lagi tenunan tadi. Maka kata Allah di dalam surat Al-An'am, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kita semuanya, maaf, di dalam surat An-Nahl ayat 93, janganlah kita menjadi seperti seorang perempuan tadi, menenun kemudian dia melepas kembali tenunannya. Nah, kita nih sudah semangat dari awal bulan suci Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan, masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Mungkin di awal masuk bulan suci Ramadan kita membaca Al-Quran dengan giat, lama-kelamaan luntur. Harus kita jaga lagi. Datang malam Lailatul Qadar, kita bertepatan, kita mendapatkan pahala yang sungguh melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang menjadi permasalahannya, bagaimana sih tolak ukur kesuksesan seseorang di dalam bulan suci ini? Yang pertama, kalau kita lihat dari hadis-hadisnya, dari dalil-dalilnya, bahwa seseorang yang akan sukses di dalam bulan suci Ramadan, kita ini tahu kan bahwa bulan suci Ramadan ini seperti madrasah, seperti sekolahan. Yang lulus dari madrasah itu dia membawa sukses atau tidak? Atau bisa dikatakan juga Ramadan ini bagaikan dapur, kita digodok. Nah, nanti keluar dari bulan suci Ramadan kita masih mentah atau sudah matang. Maka kalau kita lihat satu dalilnya, satu hadisnya dikatakan bahwa raghima anf, celakalah orang yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan, keluar dari bulan suci Ramadan, dia tidak membawa ampunan dari Allah. Nah, ini tolak ukur pertama kesuksesan seseorang dalam bulan suci Ramadan adalah ia masuk ke dalam bulan suci Ramadan, keluar dari bulan suci Ramadan membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena ternyata di dalam bulan suci Ramadan ini kanan kiri kita, depan belakang kita, atas bawah kita, semuanya berhubungan tentang ampunan dari Allah. Barang siapa yang berpuasa karena mengharap keimanan, dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan diampuni dosanya yang telah lampau. Masyaallah. Jadi sebetulnya masuk ke dalam surga itu mudah sekali. Masuk ke dalam surga, kita pergi dari dunia ini, meninggalkan dunia ini tanpa membawa dosa. Dosa itu kapan diampuni? Banyak sekali ibadah-ibadah, amalan-amalan yang kalau kita kerjakan menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satunya di bulan suci Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang beribadah karena Allah, berpuasa karena Allah, mengharap dia karena keimanan, mengharap pahala saja dari Allah, maka dia akan diampuni dosanya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang menghidupkan malamnya dengan salat malam, salat tahajud, salat tarawih, salat witir, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hasilnya Allah akan ampuni dosa-dosanya di bulan suci Ramadan. Maka keluar dari bulan suci Ramadan, kalau kita biasakan dengan amalan-amalan di bulan suci Ramadan, kita mengharapkan ampunan dari Allah, kita mendapatkan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukur yang pertama adalah bahwa kita keluar dari bulan suci Ramadan membawa ampunan dari Allah. Yang kedua, bahwa di dalam kewajiban berpuasa, Allah wajibkan kita semuanya berpuasa. Faktornya kenapa kita diwajibkan oleh Allah berpuasa? Karena Allah ingin kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kewajiban berpuasa bagimu dan bagi orang-orang terdahulu. Agar apa? Agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang sudah 1 bulan penuh dia berpuasa karena Allah, keluar dari bulan suci Ramadan, dia akan menjadi orang yang bertakwa. Lalu bagaimana sih orang yang bertakwa? Takwa itu khasyah, takwa itu takut. Tapi takutnya kita kepada Allah dan takutnya kita kepada seseorang itu berbeda. Takutnya kita kepada seseorang atau seorang makhluk Allah, kita akan menjauhinya. Kalau ada seseorang takut terhadap ular, dia akan menjauhi ular. Ada seseorang takut pada kegelapan, dia tidak mau mendekati kegelapan. Ada seseorang takut kepada preman, dia tidak akan mendekati preman itu. Tapi ketika seseorang merasa takut kepada Allah, dia justru mendekatkan diri kepada Allah. Seorang perempuan, dia takut kepada Allah, dia memakai jilbab, memakai busana yang rapi, menutup auratnya. Takut kepada Allah tapi justru mendekatkan dia kepada Allah. Kita takut kepada Allah, melaksanakan segala perintah-perintahnya, bukan kita tinggalkan perintah-perintahnya. Jadi takutnya kita kepada Sang Khalik, takwanya kita kepada Sang Khalik mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana sih ciri-cirinya orang yang beriman. Jadi ciri-cirinya orang yang beriman itu dia selalu menjaga hablum minallah. Garis ke atas, apa garis ke atas itu horizontal ya, vertikal ya. Vertikalnya dia jaga, horizontalnya hablum minannasnya dia jaga. Kalau vertikalnya garis kepada Allahnya, hablum minallahnya, Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini kami turunkan untuk sebagai hudan. Apa hudan? Petunjuk. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa sih orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya, orang-orang yang yusaddiq, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Apa itu yang gaib? Allah gaib, surga dan neraka gaib, pahala amalan kita gaib, dosa kita pun gaib, kita tidak nampak. Tapi kalau orang sudah beriman, dia sudah melihat dengan kepala mata sendiri, oh ini betul. Maka ada namanya ihsan, itu adalah beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, sebagaimana engkau melihatnya. Jadi memperkirakan kita ini sedang berada di depan Allah, itulah beribadah. Ya, maka orang yang berpuasa itu tidak nampak dia betulan puasa atau tidak. Atau jangan-jangan dia ikut sahur bersama saudaranya, bersama keluarganya di siang hari, tidak ada orang-orang di dalam rumahnya, dia minum. Atau jangan-jangan dia ikut berbuka puasa bersama-sama kawannya, tapi ternyata ketika siang harinya dia di mobil sendirian minum. Siapa yang tahu? Atau jangan-jangan dia berpuasa hanya menahan diri dari lapar dan dahaga saja, tapi mulutnya dia tidak menjaga, menggibah orang lain, menjelek-jelekan orang lain, membuli orang lain. Jadi pahala puasanya berkurang. Nah, inilah kenapa Allah katakan bahwa kullu amal ibni adama lahu. Setiap segala perkara amalan-amalan anak cucu Adam itu untuk dia. Salat, ketahuan salat. Berhaji, ketahuan haji. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka sesungguhnya puasa ini hanya untukku dan saya terserah. Mau kasih pahalanya seberapa terserah. Kalau salat berjamaah, kita tahu bilangan pahalanya yang berjamaah 27 kali lipat daripada orang yang salat sendirian. Tapi kalau puasa tidak ada yang mengetahui seberapa banyak pahala yang kita dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat orang yang bertakwa yang pertama adalah menjaga hablum minallahnya. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa-apa yang Allah berikan dia berikan lagi, bersedekah. Kemudian ada ini vertikal ke atas. Orang yang beriman, orang yang bertakwa itu hubungan dengan Allahnya baik. Tapi tidak sampai di situ saja, bahwa orang yang bertakwa pula dia bagus hubungannya dengan manusia. Kalau hubungan dengan Allah bagus, tapi hubungan dengan manusianya buruk, itu dipertanyakan. Bahkan ada seseorang perempuan yang meninggal di zaman Rasulullah, meninggal dunia, ditanya oleh sahabatnya, "Aina hiya ya Rasulullah?" Di mana dia wahai Rasulullah? Artinya dia meninggal dunia ini masuk ke surga apa ke neraka? Dia ini bagus, salatnya banyak, tuksiru min salatiha, salatnya banyak, wa siyamiha, puasanya banyak, wa tu'ti
dia berikan zakatnya juga banyak. Wa tu'zi jaraha, tetapi dia sering menyakiti orang lain. Jadi hubungan vertikal kepada Allahnya bagus, hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya tidak dijaga. Ya. Jadi ditanya oleh sahabat, dia di mana wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, innaha finnar, sesungguhnya perempuan itu di neraka. Jadi ternyata hubungan kita kepada Allah tidak cukup. Harus kita aplikasikan dengan hubungan kita kepada manusia juga. Maka ciri orang yang bertakwa, melaksanakan ibadah puasa, menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ciri pertamanya adalah menjaga hubungannya kepada Allah, dan yang kedua adalah menjaga hubungannya juga dengan manusia. Di dalam surat Al-Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Lihat kalimat pertamanya bahwa Allah memerintahkan kita untuk bersegera menuju ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sari'u, segeralah. Kalau kita di dunia saja, perkara dunia ini kadang-kadang pengennya cepet-cepet ya. Bang Zul nih pengen cepet-cepet nikah ya. Amin. Semoga dipercepatlah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikah ini kan urusannya bukan cuma dunia, ibadah juga ya. Tapi banyak orang yang dengan urusan dunianya saja yang nampak dia pengen segera cepat. Tapi untuk urusan akhirat tadi kembali lagi, yu'minuna bil ghaib. Dia percaya atau tidak bahwa ternyata Allah sediakan ada surga yang luasnya jauh lebih luas daripada bumi ini. Bumi ini sempit, tapi kalau surga itu Masya Allah, arduhas sama, luasnya surga itu bagaikan 7 langit dan bumi. Itu surga. Lah, apa buktinya bahwasanya surga itu luas dan dunia ini sempit? Di dunia orang berebut dunia, kekuasaan, ya mau jadi presiden saja yang dipilih pasti satu, pasti berebut. Mau mendapatkan seseorang perempuan saja pasti berebut, ya. Mau mendapatkan apa saja yang sifatnya dunia, seseorang pasti akan berebut karena dunia ini sempit. Tapi ketika seseorang merebutkan akhirat, tidak ada sikut kanan, sikut kiri. Sebanyak apapun orang yang bersedekah, tetap Allah akan berikan pahala. Sebanyak apapun orang yang puasa, Allah pasti akan berikan satu-satu. Tidak mungkin Allah cuma memberikan yang sedikit saja, satu orang saja atau sekelompok orang saja, tidak mungkin. Tapi Allah akan berikan siapa saja yang mengamalkan, siapa saja yang berbuat kebaikan, karena surga itu luas. Arduhas samawatu wal ard. Untuk siapa surga seluas ini? Uiddat lil muttaqin. Hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau yang pertama tadi bertakwa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan spesifikasi orang yang bertakwa itu adalah menjaga hubungan dengan Allah. Di dalam surat ini Allah katakan alladzina yunfiqun uiddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, yang menginfakkan hartanya fis-sarra, di dalam keadaan lapang, wad-dharra, dan di dalam keadaan sempit. Jadi kebanyakan kita ini kan bersedekah saat kita kaya. Orang banyak ngomong, nantilah saya kalau kaya nanti saya akan sedekahkan banyak harta. Jadi sebetulnya yang betul itu tidak menunggu kita kaya untuk bersedekah, tapi kita sedekah agar kita kaya. Kalau kita sedekah, setidaknya Allah akan berikan pada diri kita mental untuk menjadi orang kaya. Tapi kalau kita nunggu kaya baru nanti sedekah, Allah ketika beri kekayaan pasti dia tidak terbiasa dengan sedekahnya. Dia pasti akan bilang bahwa uang ini uang saya, kerja keras saya, jerih payah saya, untuk apa saya berikan kepada orang lain? Karena mentalnya tidak terbiasa untuk bersedekah. Maka di dalam surat ini, surat Al-Imran, dikatakan alladzina yunfiquna fis sarra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya fis sarra, di dalam keadaan lapang, lagi banyak uang dia berikan sedekah.
Wad-dharra, dan dalam keadaan sempit. Walaupun sempit, dia mencoba untuk bersedekah. Makanya di dalam untuk mendapatkan pahala pada bulan suci Ramadan ini kan mudah sekali kan. Salah satunya adalah dengan iftarus shaim, memberikan buka puasa kepada orang yang memberikan buka kepada orang yang lagi berpuasa. Kalau kita tidak mempunyai apa-apa, mudah. Kalau seseorang memberikan kita air minum ini kan bisa kita bagi. Kalau ada orang memberikan kita satu kurma ini kan bisa kita bagi. Nah, maka pahalanya nanti sama. Sudah pahala puasa dia dapatkan, pahala mendapatkan iftarus shaim, memberikan buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa pun kita akan dapatkan. Wal kadhiminal ghaiz. Dan ciri selanjutnya adalah kadhiminal ghaiz, dia menahan amarahnya, menahan hawa nafsunya. Jadi kalau ada satu perkara yang harus mestinya dia ini marah dengan perkara ini, tapi dia coba untuk menahan amarahnya. Nah, disitulah dikatakan kadhiminal ghaiz, menjaga amarahnya di satu situasi yang mana situasi ini sebetulnya secara manusiawi dia pasti akan marah. Tapi dia mencoba untuk kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas, dan memberikan maaf kepada manusia. Mudah untuk memberikan maaf. Ada seorang sahabat yang dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surga. Kenapa? Ternyata karena dia tidak pernah mempunyai rasa iri hati. Tidak punya rasa iri dengki kepada saudaranya. Dan dia selalu memaafkan seseorang yang belum berbuat salah pun dia sudah memaafkan. Saya akan memaafkan seluruh umat muslim ini walaupun dia tidak berbuat salah kepadaku. Maka Masya Allah, kalau kita disuruh untuk memaafkan, Allah itu maha pemaaf. Maka di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang harus saya lakukan di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini?" Maka kata Rasulullah, "Perbanyaklah doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Allahumma, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha memaafkan. Tuhibbul afwa, Engkau menyukai memaafkan. Fa'fu anna, maka maafkan kami dari segala dosa-dosa kami. Insyaallah kita keluar dari bulan suci Ramadan membawa manfaat dari bulan suci, yang terutama adalah membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disedihkan adalah kita keluar dari bulan suci Ramadan tapi dosanya kita makin nambah. Itu yang membuat kita sedih. Yang disedihkan Ramadan, sensitivitas kita terhadap bulan suci Ramadan itu sudah hilang. Jadi sudah biasa sajalah masuk bulan suci Ramadan biasa. Karena sudah 30 kali saya merasakan bulan suci Ramadan, biasa aja lah. Jadi orang kalau sudah terbiasa dengan sesuatu, maka dia sensitivitasnya akan hilang. Kalau kita lihat jamaah Indonesia datang ke Mekah, itu mereka berebut untuk sholat di Masjidil Haram. Masjidil Haram berebut. Bagaimana caranya dia harus sholat di Masjidil Haram? Karena jarang kesempatan seperti itu. Tapi orang-orang yang di sampingnya, tinggal di sampingnya, mempunyai toko-toko, ya udah sholat di tokonya masing-masing, di depan tokonya masing-masing. Itu adalah orang-orang, sebagian orang-orang yang mungkin sensitivitasnya hilang. Maka jangan sampai kita ini terhadap bulan suci Ramadan, sensitivitas kita terhadap bulan suci Ramadan hilang. Kalau sensitivitas kita, rasa sensitif terhadap bulan suci Ramadan sudah hilang, ya sudah, Ramadan lewat begitu saja. Mau 30 kali kita mendapatkan bulan suci Ramadan, 40 kali bulan suci Ramadan, ampunan tidak didapatkan oleh kita. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Lalu kemudian tolak ukur dari bulan suci Ramadan yang mesti kita dapatkan di bulan suci Ramadan dan keluar dari bulan suci Ramadan adalah kita membiasakan diri kita dengan kebaikan. Nah, kita masuk bulan suci Ramadan, kita biasakan diri kita untuk menunaikan salat malam, atau biasa kita sebut dengan salat taraweh. Kalau 30 hari saja kita sudah terbiasa dengan salat taraweh, maka nanti keluar dari bulan suci Ramadan kita akan merasa aneh sebetulnya kalau kita tidak melaksanakan salat malam. Ibarat kata kalau kita sudah biasa makan dengan tempe, setiap hari 30 hari kita makan dengan tempe. Keluar dari 30 hari itu, tempe sudah tidak disuguhkan lagi kepada kita. Kita pasti akan bertanya-tanya. Yang pertama kali kita akan tanyakan adalah mana tempenya, ya banget. Maka seperti itu juga kita dari bulan suci Ramadan ini. Kalau biasa dengan salat malam, biasa dengan sedekah, kemudian keluar